tagline kita, prinsip kita tahun baru itu harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Man kana yaumuhu mithla amsihi, siapa orang yang tahun ini sama kayak tahun kemarin, maka dia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu khairun min amsihi, siapa orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabih, maka dia orang yang beruntung. Tapi ada wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi, ada orang yang tahun ini lebih buruk pribadinya, akhlaknya, ibadahnya, ucapannya daripada tahun kemarin. Bukan lagi merugi, tapi menjadi orang yang penuh dengan banyak dosa. Kita kan pengennya tahun ini lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Atau sama aja? Ada orang yang sama aja, tahun lalu ngajinya segitu, tahun ini segitu juga. Tahun lalu jilbabnya segitu, tahun ini segitu juga. Tahun lalu nutup auratnya begitu, tahun ini begitu juga. Kan pengennya kita lebih baik. Khairun min amsihi, ini orang yang rabih. Kata Nabi SAW, mereka orang yang beruntung. Maka banyak muslimah yang masuk tahun baru bukannya khairun min amsihi, bukannya lebih baik, tapi malah lebih buruk dari sebelumnya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, teman-teman sekalian para muslimah yang saya cintai, lalu di tahun baru ini apa yang harus kita lakukan? Temanya menjadi muslimah yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ciri muslimah yang lebih dekat dengan Allah di tahun baru ini? Saya sudah ringkas beberapa poin. Satu, di tahun baru muslimah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, ciri pertamanya adalah kasratus syukri. Syukurnya makin banyak, syukurnya makin nambah, makin rajin bersyukur kepada Allah. Ini muslimah yang makin baik di tahun yang akan datang. Jadi kalau tahun 2026 kufurnya lebih banyak daripada syukurnya, maka rugi tahun ini daripada tahun sebelumnya. Tapi kalau masuk 2026 kita lebih jadi orang yang bersyukur, alhamdulillah. Maka gini Bu, nih ada, boleh dicatat teman-teman semuanya. Ada yang disebut dengan tamadah, ada yang disebut dengan alhamdulillah. Apa bedanya tamadah dengan alhamdulillah? Ada yang tahu? Apa bedanya tamadah dengan alhamdulillah? Itu dalam lughahnya ya, secara bahasanya berbeda bentuknya, tapi sama-sama memuji Allah. Tamadah itu lisannya mengucap alhamdulillah, tapi hatinya masih menggerutu. Suami ngasih uang belanja 15.000, alhamdulillah, dalam hati, ih pelit bener lu jadi laki, katanya. Bakhil benar jadi laki, masa dikasih 15.000 cukup juga enggak nih buat belanja, belum jajan anak. Tapi lisannya ngomong alhamdulillah. Itu namanya tamadah. Jadi tamadah itu tatkala lisan sama hatinya nggak sinkron, nggak kompak. Lisannya bilang alhamdulillah, hatinya ngedumel, menggerutu, itu namanya tamadah. Yang kedua ada alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Alhamdulillah itu tatkala lisan dan hatinya sinkron, balance, seimbang. Lisannya bilang alhamdulillah, hatinya juga bilang alhamdulillah. Kayaknya saya nggak bilang ibu-ibu, mungkin saya sendiri, mungkin saya juga lebih banyak tamadahnya daripada alhamdulillah. Maka yang sulit itu tadi alhamdulillah, lisannya bilang alhamdulillah, hatinya bilang saya redha ya Allah, saya lapang ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya cukup ya Allah, saya terima semuanya ya Allah. Ini namanya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita dapat nikmat yang kita suka, ucapin yang tadi alhamdulillahi rabbil. Bagaimana ustazah? Nah ini kalau dia nanya, ustazah,
kalau ada orang dikasih nikmat tapi nikmatnya tuh dia nggak suka. Saya ambil case contohnya begini. Ibu pengen jilbab warna hitam, suami ngebeliinnya warna merah. Ibu nggak suka warna merah, sukanya warna hitam, tapi kan sama-sama dikasih jilbab. Saat suami ngasih warna hitam yang ibu suka, jawabnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ih, mama emang suka, papa tahu aja sih kesukaan mama. Tapi begitu ibu pengen hitam, yang dikasih merah, apa bilangnya? Hah? Ya, kok merah sih? Gimana sih papa nih nggak paham ya kemauan istri-istrinya maunya hitam loh. Masa merah papa nih, gimana sih berumah tangga udah lama nggak paham, kan ngedumel kita. Padahal kalau kita tetap dapat nikmat, walaupun nikmat tuh kita nggak redho, nggak suka gitu, nggak senang, tetap ucapin alhamdulillah. Karena tadi itu maksudnya tamadah, bukan alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya bukan hirabbil alamin, melainkan alhamdulillah ala kulli hal. Biarpun hatinya menggerutu, aduh pengennya hitam malah merah katanya. Gimana sih si papa nih katanya. Cuman tetap dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Atau saya ambil contoh yang lain. Ada seorang ibu, dia baru punya anak bayi usia 5 bulan. Ya Allah, berat banget dia ngurus anak, ya Allah. Begitu dapat anak yang pertama, karena dinanti-nantikan, dia bilang alhamdulillahirabbil alamin. Lagi berat-beratnya ngurus anak dan bayinya baru usia 5 bulan, qadarullah tiba-tiba kebobolan. Hamil anak kedua. Hamil itu nikmat apa bukan? Karunia bukan? Rizki bukan? Tapi ada nggak orang yang dikasih hamil dia ngedumel? Ada yang tadi kebobolan, anaknya baru 5 bulan dia udah hamil. Ya Allah, kenapa sekarang sih hamilnya ya Allah? Belum gede nih bayi ya Allah, belum kelar lagi nih ngasih susunya, udah hamil lagi. Kan kita ngedumel tuh. Tapi tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Apa bu? Alhamdulillah. Jadi tahun baru ini kita jadi muslimah yang lebih dekat sama Allah, diawali dengan banyak syukur. Dapat nikmat yang kita suka, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat nikmat yang kita nggak suka, alhamdulillah ala kulli hal. Yaitu bedanya tamadah dengan alhamdulillah. Sebab apa yang paling sulit ini? Syukur. Dari kemarin saya ngerenung gini bu, ya Allah, ternyata paling sulit ngejalanin hidup tuh bukan ikhlas, tapi syukur. Orang kalau dia sulit bersyukur, dia nggak pernah ada puasnya.